Assalamualaikum Bu Ninis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabar Bu Ninis hari ini? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Begini Bu Ninis, saya ingin mengadakan observasi pembelajaran di kelas Bu Ninis. Ya, monggo Bu. Ya, terima kasih sebelumnya saya ucapkan atas kesediaan Bu Ninis mengadakan sesi pra observasi hari ini dengan saya. Untuk observasi ke depan, rencana Bu Ninis, mata pelajaran apa dan kelas berapa yang akan Bu Ninis pakai? Untuk observasi yang Ibu lakukan, saya insya Allah dalam pembelajaran saya ajar di kelas 4 Bu. Ya. Kemudian dalam pembelajaran nanti saya sampaikan pembelajaran IPAS, khususnya pada materi perubahan wujud zat. Jadi kelas 4, mata pelajaran IPAS, materi perubahan wujud zat. Itu ya Bu Ninis? Iya. Kemudian tujuan pembelajaran yang hendak dicapai Bu Ninis nanti kira-kira apa? Saya ingin peserta didik yang saya ajar itu bisa mengidentifikasi dan menjelaskan proses perubahan wujud zat. Proses perubahan wujud zat. Jadi nanti siswanya diharapkan dapat mengidentifikasi, kemudian menjelaskan, begitu ya Bu, proses perubahan wujud zat yang terjadi. Baik. Kemudian untuk area pengembangan yang hendak dicapai Bu Ninis dalam pembelajaran nanti kira-kira apa saja? Yang pertama saya ingin keaktifan siswa ya, karena di situ nanti saya akan bentuk diskusi. Nah, saya di situ ingin mengembangkan keaktifan siswa dalam pembelajaran berikutnya. Kemudian yang kedua, saya ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi karena saya pandang anak-anak itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Jadi supaya lebih paham ya, saya akan membuat pembelajaran ini berdiferensiasi. Yang ketiga KSE. KSE itu saya terapkan di mana supaya anak bisa belajar dengan nyaman, dengan bisa memahami yang saya ajarkan. Menarik sekali Bu Ninis. Ada 3 poin yang saya tangkap, yaitu keaktifan siswa, kemudian pembelajaran berdiferensiasi, dan penerapan KSE pada pembelajaran. Untuk keaktifan siswa ini berarti siswa nanti bekerja individu apa kelompok atau bagaimana? Dengan yang saya rencanakan itu pembelajaran kelompok, sehingga anak-anak itu aktif dalam mengerjakan. Pada saat kan berdiskusi ya, menyampaikan pendapat, misalnya dalam menjawab si A menjawab ini, si B nah itu ada koordinasi dengan teman-temannya. Aktif bukan berarti diam saja, tapi juga ikut bekerja. Kolaboratif ya. Untuk strategi yang akan Bu Ninis terapkan dalam mewujudkan 3 area pengembangan tersebut nantinya seperti apa Bu Ninis? Saya akan mengadakan pembelajaran itu bentuknya diskusi di mana anak-anak itu mendapat LKPD yang saya berikan, kemudian mengerjakannya bersama-sama secara kolaboratif. Kebetulan saya kelompokkan secara heterogen, di mana anak-anak itu mengerjakan sesuai dengan apa yang minatnya. Misalnya saya ingin gambar Bu, berarti nanti kelompoknya digambar yang ada di sisi gambar. Saya membuat peta konsep Bu, maksudnya di sini kan pembelajarannya perubahan wujud zat sesuai dengan materi. Saya ingin membuat peta konsep materi perwujudan perubahan zat. Kemudian ini berupa gambar-gambar. Mungkin ada anak itu yang lebih mudah memahami dengan materi ini saya sudah paham, atau dengan gambar-gambar dia lebih paham lagi. Kemudian saya nyalakan video sebelum berdiskusi supaya lebih paham lagi, kemudian melakukan diskusi dan diterapkan dalam pemahaman tersebut. Setelah diskusi, anak-anak saya ajak presentasi hasil diskusinya tadi.
Jadi ada pengelompokan siswa secara heterogen, kemudian disesuaikan dengan minatnya anak-anak yang ada yang kemudian saya kan membuat medianya berupa gambar atau peta konsep. Saya siapkan suka yang paham yang lebih paham yang mana. Jadi apa diferensiasi kontennya? Media video ini bagus sekali. Ini saya rasa walaupun anak-anak yang bukan hanya kayak belajar visual tetap tertarik dengan video ya. Kemudian metode diskusi, setelah selesai anak-anak mengerjakan KKBD, kemudian dipresentasikan. Ini presentasinya per kelompok diwakili satu orang begitu atau? Kalau saya sementara ini karena anak-anak ya ada yang masih malu untuk bicara di depan sendiri, sehingga saya per kelompok mungkin ada yang mewakili bicara. Jadi anak-anaknya masih semuanya, tapi ada yang mewakili bicara. Nah ini saya terapkan gantian untuk bicara, maksudnya misalnya di pelajaran lain kok hanya anak ini saja, tidak, tapi kemarin sudah ini coba yang ini. Jadi saya terapkan untuk percaya diri menampilkan ke depan. Setuju sekali. Kemudian untuk KSE-nya, pembelajaran KSE-nya kira-kira nanti seperti apa implementasinya di kelas Bu? Kalau KSE itu manajemen diri ya, di mana kedisiplinan anak bisa diterapkan, kemudian sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah ada pada kelas yang sudah dibuat anak-anak. Kemudian mungkin anak-anak itu merasa bosan, benar, saya memberikan SBB pada pembelajaran. Ya. Bagus sekali. Saya kira cukup untuk para observasi kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bu Lilis rencanakan, apa yang Bu Lilis sampaikan ini nanti dapat terlaksana dengan baik pada saat nanti kita pelaksanaan observasi pembelajarannya ya Bu Lilis ya. Terima kasih, sama-sama. Saya mohon pamit Bu Lilis. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa disiapkan berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menumbuhkan rasa kebangsaan kita pada tanah air kita, coba kita menyanyikan lagu nasional, berdiri semuanya. Lagu apa ya? Sorak-sorak bergembira ya? Semangat ya. 1, 2, 3. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua.
kabarnya pagi hari ini? Baik dan sehat ya. Nah, tentunya perasaannya bagaimana tadi ketika kalian mau berangkat sekolah? Senang ya, karena kita akan mendapatkan ilmu baru, kemudian pengalaman baru. Tentunya setiap kita berangkat ke sekolah dan belajar di sekolah, kalian harus dengan hati yang semangat. Hari ini siapa yang tidak masuk? Talita. Sama? Talita saja yang sakit ya? Kita doakan Talita sehat dan bisa mengikuti belajar kembali ke sekolah. Anak-anak, coba diperhatikan semuanya. Pembelajaran hari ini adalah apa? Nah, tadi pada saat kalian berangkat sekolah, cuacanya bagaimana? Cerah ya? Cerah. Tentunya orang tua kalian ada yang mencuci pakaian, ada yang mencuci piring. Nah, kalau mencuci pakaian, cuacanya cerah, baju yang dicuci ibu kalian kok kering ya? Mengapa? Iya, karena menguap. Dimana baju itu menguap, akhirnya menjadi kering. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Seperti halnya es lilin yang kalian beli di kantin. Es lilin itu bentuknya padat apa cair? Padat. Ketika kalian letakkan di tempat terbuka, apa yang terjadi pada es lilin? Cair. Ini adalah peristiwa perubahan yang dari zat padat ke zat cair. Maka disebut apa? Mencair. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda dengan tujuan kalian bisa mengidentifikasi zat benda. Tentunya kalian sudah tahu keyakinan kelas kita. Kalau gurunya menjelaskan bagaimana? Mendengarkan. Paham ya dengan keyakinan kelas supaya ilmunya bermanfaat. Coba bukunya disiapkan untuk pembelajaran hari ini. Kalian buka buku paketnya. Halaman perubahan wujud benda pada halaman 51 ya. Halaman 51. Belajar tentang perubahan wujud. Tolong semua memperhatikan video yang ada di sini ya. Kalian perhatikan materinya, kalian dengarkan dan disimak dengan baik apa isi dari pembelajaran pagi hari ini. Assalamualaikum wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi bersama Miss Titi di IPS Kelas. Di video kali ini, Miss akan membahas materi IPA tentang perubahan wujud benda. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat semua. Nah,
sudah siap belajar? Pasti sudah siap semua. Yuk simak baik-baik. Perubahan wujud benda adalah salah satu bentuk terjadinya gejala perubahan pada suatu benda menjadi berbeda wujud dari sebelumnya, baik ukuran, bentuk, warna, dan aroma atau baunya yang berubah. Yang aku ketahui, perubahan wujud benda ini terjadi karena adanya peristiwa pelepasan ataupun penyerapan kalor. Nah, anak-anak, ada 6 jenis perubahan wujud benda. Yang pertama mencair, yang kedua membeku, yang ketiga menyublim, yang keempat mengkristal, yang kelima menguap, dan yang terakhir adalah mengembung. Selanjutnya, Miss akan menjelaskan satu persatu beserta contohnya. Mencair merupakan perubahan wujud benda padat menjadi cair akibat suhu yang panas. Nah, anak-anak, agar terjadi perubahan wujud mencair, maka memerlukan panas atau kalori yang mempengaruhi zat benda tersebut. Anak-anak, perubahan wujud benda ini disebut juga dengan istilah meleleh. Contohnya, mentega yang dipanaskan, es batu yang dibiarkan mencair. Anak-anak, contoh perubahan wujud benda padat menjadi cair yang pertama yaitu pada saat kita melelehkan coklat bakar. Yang keempat, Perhatikan ya. Perhatikan, tadi sudah kalian mendengarkan materi yang ada di sini. Apakah sudah paham? Pak ya, perubahan wujud benda. Ini ada benda padat. Perhatikan, benda padat. Contohnya benda padat itu tadi es lilin yang kita letakkan di luar. Kemudian akan apa yang terjadi? Jadi padat ke cair adalah Bu Ninis ingin tahu. Dari penjelasan ini kalian membuat kesimpulan. Apa yang kalian dengarkan, apa yang kalian perhatikan di sini kalian simpulkan bisa melalui peta konsep. Peta konsep ini bisa berupa peta yang berupa tulisan atau gambaran. Coba Bu Ninis tanya, siapa yang paham dengan peta konsep yang berupa gambaran? Angkat tangan. Ya, yang paham dengan peta konsep berupa tulisan saya sudah paham, Bu. Oke, kalau gitu kalian bentuk kelompok di mana yang gambar bisa di sini, kemudian yang tulis bisa di sini. Sudah dibentuk kelompoknya? Ada 5 kelompok ya. Di sini ada 5 kelompok yang suka dengan, yang sudah bisa dengan paham dengan cara menulis. Ada 3 kelompok. Di sini saya memahami dengan cara menggambar, Bu. Dengan gambaran saya paham. Di sini ada 2 kelompok. Di sini Bu Ninis, yang ini kelompok 1 ya, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5 ya. Berarti kan nanti saya beri bahannya, kalian kerjakan. Untuk yang suka menulis nanti dibuat peta konsepnya, didiskusikan dengan teman-temannya, kemudian nanti dipresentasikan ke depan. Untuk yang menggambar diperhatikan. Yang menggambar diperhatikan, nanti ada gambaran di mana kamu bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan mencair, kemudian menyublim. Paham ya? Sudah siap? Saya ingin suaranya. Sudah siap? Sudah. Setiap kelompok harus bekerja sama.
bersama. Tidak ada yang ngomong sendiri, berpikir bersama teman-temannya. Paham ya? Paham, saya bagikan tugasnya. Sudah siap semuanya? Sudah. Coba saya tanya, kelompok 1 sudah siap? Sudah. 2, 3, 4, kelompok 5. Sebelum kita mulai presentasi, coba semuanya berdiri. Berdiri hadap ke Bu Nini semuanya. Berdiri hadap ke Bu Nini semuanya. Ayo. Kita mau fokuskan pembelajaran dengan coba Bu Nini bilang. Marina. Kalau Marina seperti ini ya. Kalau menari seperti ini. Di atas menara. Coba. Marina. Menari, menari di atas menara. Coba kita fokuskan pembelajaran ini supaya kalian nanti fokus pada kegiatan presentasinya. Siap? Siap. Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menyanyi. Sebagai presentasi pertama, coba kelompok 3 untuk bisa ke depan. Dilihatkan semuanya. Yang kelompok 3. Yang lain bisa duduk mendengarkan. Yang lain bisa duduk mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Bagus sekali presentasinya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Perhatikan semuanya ya. Tadi kalian sudah belajar tentang wujud benda. Kalau misalnya perubahan wujud benda padat menjadi cair apa tadi? Dan cair. Contohnya apa? Lilin. Lilin diberi api, ya mencair. Kemudian es batu diletakkan di ruang terbuka. Mentega yang dipanaskan akan mencair. Coba sambil menyanyi kita perhatikan dan kita ingat-ingat wujud benda ya. Kita nyanyi sama-sama. Ayo teman-teman belajar bersama tentang perubahan macam wujud benda yang akan belajar agar belajar jadi menyenangkan. Sambil bernyanyi kita belajar akan belajar jadi menyenangkan. Tepuk tangan, boleh kembali ke tempat masing-masing, dibetulkan mejanya. Tadi sudah belajar tentang apa? Perubahan wujud benda. Ada mencair, yaitu perubahan wujud dari apa? Zat padat ke cair. Ada membeku, yaitu cair ke padat. Contohnya es batu. Kemudian ada perubahan menyublim. Kalau menyublim, benda padat ke gas. Ada mengkristal, dari benda apa? Gas ke padat. Kemudian ada juga perubahan, yaitu mengembun. Apa mengembun? Halo? Iya. Dan juga ada
menguap dari air kerja. Sudah paham semuanya? Sebagai evaluasi paham atau tidak boleh tahu kalian kerjakan, saya kasih tugas dikerjakan. Nanti bisa mengetahui nanti saya sudah paham pada saat melakukan diskusi. Nah, tugasnya saya jadi ya nanti dikerjakan. Ya selesai semuanya? Ya. Perhatikan bagaimana pembelajaran hari ini? Sudah paham? Oke. Ya, saya harapkan tetap belajar di rumah kalian. Nanti yang tidak paham bisa ditanyakan pada Bu Lilis ya. Oke, sekarang kalian bisa istirahat. Kalian bisa istirahat dan tetap belajar di rumah. Boleh istirahat bergantian untuk keluarnya supaya tidak jatuh. Boleh keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami di Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 11 Kabupaten Gresik di kelas 197B. Pada hari ini saya pengajar praktik dari kelas 197B Subhan Abasi akan menjadi observer dari Ibu Sumiani sebagai CGP di Angkatan 11 dan Ibu Ninis Fauzia sebagai guru yang diobserver oleh Ibu Sumiani. Baik, pada kesempatan kali ini Ibu Sumiani akan mempraktekkan percakapan pasca observasi yang telah dilakukan observasi kemarin. Oke, silakan Ibu Suliani nanti Anda mempraktekkan percakapan supervisi akademik dengan menggunakan kucing, ya. Jangan lupa gunakanlah alur kita, kehadiran penuh, dan usahakan mempunyai pertanyaan yang berbobot untuk diri sendiri. Dipersilakan, monggo. Terima kasih Pak Sugeng atas waktunya. Saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi dengan Ibu Ninis Fauzia yang kemarin sudah melaksanakan observasi dan observasi. Baik, langsung saja. Selamat pagi Bu Ninis. Selamat pagi Bu Sumiani. Bagaimana kabarnya Bu Ninis? Alhamdulillah sehat dan tetap semangat ya Bu ya.
Baiklah Bu Nini, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Sukron, saat ini kita akan melaksanakan pasca observasi pada proses pembelajaran yang sudah Bu Nini lakukan, dan saya sudah mengobservasi kelas Bu Nini kemarin. Kemudian di tahap pasca observasi ini saya akan melaksanakan praktek cuci bersama Bu Nini. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan terkait pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh Bu Nini. Baik Bu Nini, yang pertama kemarin sudah melaksanakan pembelajaran. Pertama-tama saya ingin tahu bagaimana perasaan Bu Nini setelah melakukan pembelajaran yang kemarin. Perasaan saya, ya alhamdulillah pembelajaran berjalan langsung dengan baik. Ya, cuma ada beberapa kendala di mana anak dalam pembelajaran saya mungkin ada yang kurang antusias dalam pembelajarannya atau kurang aktif dalam mengikuti proses belajarnya terkait dengan diskusi kelompok kemarin yang saya perhatikan dalam pembelajaran saya. Anak yang kurang antusias dalam diskusi kelompok. Baik. Untuk ketercapaian pembelajaran sendiri, dari skala 1 sampai 10, menurut Bu Nini ada di angka berapa? Saya rasa saya anggap masih di angka 7,5. Karena di situ saya ingin anak itu percaya diri pada saat melakukan presentasi, tapi yang saya lihat masih ada yang kamu sehingga saya ini harus mungkin diberi pengarahan atau untuk kedepannya bisa gantian untuk melakukan presentasi. Percaya diri kedepannya dan bisa melaksanakan presentasi secara bergantian, bukan anak yang berani saja, tapi anak yang masih belum untuk bisa maju atau malu, kita dorong motivasi untuk bisa percaya diri. Ya, baik Bu Nini. Kemudian menurut Bu Nini kira-kira apa saja, faktor apa saja yang menyebabkan anak itu kurang maksimal, misalnya kurang percaya diri, kira-kira dari faktor apa saja Bu Nini? Yang saya lihat ya, mungkin dia malu karena takut ditertawakan atau tidak pede dengan jawabannya. Padahal saya sudah menyarankan bagaimana ada masalah salah itu nanti kita berikan bersama, kita belajar bersama. Ya, anak itu tidak perlu nanti bayangannya nanti kalau salah saya ditertawakan, nanti salah menulis marah, mungkin anggapan seperti itu. Padahal saya sudah menyarankan sebelumnya, nggak apa-apa salah, nanti kita belajar bersama. Kesalahan itu kita pelajari bersama. Terus doa saya agar anak ini percaya diri. Baik Bu Nini. Memang betul ya, butuh latihan yang berulang-ulang untuk menunjukkan rasa percaya diri pada anak. Kemudian kemarin saya lihat di proses pembelajaran Bu Nini itu di catatan pra-observasi juga Bu Nini menyebutkan ingin meningkatkan pembelajaran berdiferensiasi, salah satunya ya Bu Nini. Menurut Bu Nini apakah sudah tercapai? Bagaimana menurut Bu Nini pembelajaran berdiferensiasinya pada pembelajaran yang kemarin? Kemarin saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan anak-anak, di mana anak-anak membuat peta konsep ya dalam pembelajaran saya, yaitu tentang perubahan wujud besar, di mana yang satu membuat peta konsep dengan tulisan, kemudian yang satu membuat gambar-gambar dengan cara gambarnya yang kita tempel itu, karena saya memberikan pilihan yang mana yang mudah kalian pelajari. Saya mudah dengan gambar, yang nanti kalian kelompok yang ini saya mudah dengan, saya sudah paham kok Bu dengan dikatakan ini, saya mengerti maksudnya ada yang sehingga anak-anak bisa memilih apa yang mereka pahami dari pembelajaran. Bagus sekali. Berarti pada proses pembelajaran itu
itu Bu Nini sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan menghasilkan produk dan diferensiasi produk. Ini sesuai dengan minat belajar dan gaya belajar mereka yang di Indonesia. Kemudian yang berikutnya tentang KSE di Supra observasi kemarin terkait mengintegrasi pembelajaran KSE di kelas. Untuk pembelajaran KSE kemarin sudah saya lihat, ini bisa menceritakan lebih dalam, lebih detail lagi tentang PSE ya, KSE ya. Sebenarnya anak-anak tentunya sangat bisa membentuk kompetensi sosial emosional siswa karena perasaan anak-anak itu memang beda-beda ya, dari kita sudah memiliki perasaan yang berbeda-beda. Ada yang sudah senang berangkat sekolah nanti ketemu si A si B, tapi kadang ada yang mau berangkat memang ada momen sendiri karena bangunnya telat, namanya marah sehingga tidak untuk berangkat sekolah. Itu menghindari supaya pembelajarannya lebih nyaman, lebih tenang, saya awali dengan pertanyaan-pertanyaan yang membangun siapa yang hari ini merasa senang, siapa yang merasa sedih, sehingga anak-anak itu saya seperti namanya sehingga sebelum belajar saya beri kenyamanan itu sebelum mulai pembelajaran. Kemudian adanya ice breaking, memang saya lakukan ice breaking, di mana setelah anak-anak mengerjakan kan ada perasaan sulit, bingung, habis mikir. Nah, saya kasih ice breaking supaya lebih fresh dulu melakukan presentasi kemarin ya. Saya kasih ice breaking dulu sebelum anak-anak melakukan presentasi. Lalu supaya fresh tuh habis ketawa kemudian melanjutkan materi lagi. Sudah saya lihat ini sudah menerapkan itu pembelajaran diferensiasi, kemudian penerapan PSE-nya, kemudian tadi Bu menunjukkan dari skala tadi ya, Bu kembali ke tadi di angka 7,5. Kira-kira apa yang dapat Bu lakukan untuk menjadikan dari angka 7,5 itu bisa menjadi 9 atau sempurna menjadi 10, Terima kasih. Intinya saya ingin meningkatkan ya, ingin mengembangkan apa yang tadi cuma 7,5. Saya berharap anak-anak itu bisa lebih yang saya bilang di atas 7,5. Tentunya saya akan melatih anak-anak keberaniannya, dimana saya tadi sarankan tidak boleh takut, apapun itu hasilnya nanti kalau ada kesalahan kita jawab bersama-sama. Atas presentasi itu kan kita bisa nanti kesalahannya kita belajar bersama-sama sehingga ada titik benarnya. Rasa takut itu ditinggalkan atau digunakan sehingga anak-anak itu begitu ya, meskipun salah jawabannya atau nggak nyambung kita hargai ya. Nanti itu dari latihan keberanian itu mungkin anak-anak belajar nggak apa-apa, nanti belajar mulai benar-benar pokoknya keberaniannya didahulukan. Kemudian untuk budaya positif saya terapkan kembali karena memang yang saya lihat kemarin anak-anak masih ada itu ya Bu ya, kelas ini kesepakatan kelas itu ada yang beberapa yang memang tidak melakukan kesepakatan kelas. Saya berharap mengingatkan dan melakukan kesepakatan kelas yang sudah disepakati anak-anak sehingga pembelajaran bisa kondusif. sekali Bu. Saya setuju dengan pendapat Bu ya. Jadi dapat saya katakan kembali untuk melatih keberanian anak, maka Bu akan memberikan motivasi pada anak bahwa tidak boleh takut. Salah itu hal biasa, yang penting kita sudah berani mencoba, kita yang Indonesia. Kemudian menekankan kembali kalau sudah mulai anak sudah mulai ingat begitu ya budaya positifnya, kita ingatkan berulang kali, keyakinan keras kalau dibaca mungkin ya Indonesia supaya anak-anak itu tidak sampai lupa. Kalau budaya positif diterapkan dengan baik kelas, insya Allah kelas pasti akan lebih kondusif dan berpengaruh pada pembelajaran yang
lagi menyenangkan. Baik Bu Ninis, ini percakapan kita pasca observasi. Saya sudah mendengarkan banyak dari Bu Ninis. Ini juga menjadi inspirasi juga buat saya. Berikutnya adalah rencana tindak lanjut Bu Ninis. Setelah kita sudah melakukan evaluasi pasca observasi ini, kira-kira rencana tindak lanjut Bu Ninis untuk pembelajaran ke depan seperti apa? Pembelajaran ke depan tidak lanjutnya tentunya saya masih menggunakan metode diferensiasi yang saya kembangkan baik dari produknya, kemudian materinya, konten maupun dari sequensi prosesnya. Mungkin kemarin prosesnya seperti ini saya coba lagi supaya anak-anak itu dengan proses yang mungkin tidak hanya yang ekspresi saja kan, tapi saya menambahkan proses yang lain sehingga pengembangan akan bisa berkembang dalam pembelajaran berkegiatan basic. Misalnya anak didik saya kan yang namanya rendah, ada yang menonjol, yang rendah itu kadang-kadang semuanya sudah selesai semuanya, dia hanya masih nulis sebagai itu saya sesuaikan. Mungkin materinya sama, tapi tingkat pemahamannya atau soalnya saya berikan berbeda. Itu yang saya inginkan. Kemudian tadi budaya positif yang saya terapkan, saya kembangkan lagi terkait dengan kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah kami buat. Kadang-kadang anak itu lemah. Jadi buat kesepakatan masih saja ada hal-hal yang dilakukan. Untuk pengolahan kelas tentunya saya berusaha pengolahan kelas yang saya pegang khususnya di kelas 4 supaya bisa kondusif belajarnya, anak-anak bisa belajar dengan nyaman. Tentunya saya bisa bersifat terbuka pada anak-anak apa yang ingin disampaikan, bisa pembelajaran apa yang diinginkan, bisa saya anak-anak bisa apa yang saya inginkan, yang dia inginkan bisa saya lakukan sehingga dia lebih nyaman belajarnya. Kita memang Senang dan senang bahagia. Kalau belajarnya sedih dan senang, iya. ada lagi ini. Ya, Jadi yang saya katakan rencana tindak lanjut Bu Ninis ada tetap melaksanakan pembelajaran diferensiasi pada pembelajaran berikutnya ya. Kemudian tetap menegakkan budaya positif, keyakinan kelas. Dan yang ketiga adalah pengelolaan kelas yang lebih nyaman, lebih kondusif dan menyenangkan bagi murid. Luar biasa sekali Bu Ninis. Pasca observasi ini memberikan banyak pengalaman bagi saya. Dan semoga pembelajaran kita ke depannya nanti lebih baik, lebih bermakna dan berpihak pada murid dan guru. Terima kasih Bu Ninis, sukses selalu. Saya kembalikan pada Pak Sukron. Baik, Ibu Suliani dan Ibu Ninis Fauzia sudah melakukan percakapan pasca observasi untuk pemenuhan tugas aksi nyata dari 2.3 ya Ibu ya, tentang supervisi akademik. Baik Ibu Suliani, saya ingin bertanya kepada Ibu Suliani setelah percakapan dengan Ibu Ninis tadi. Menurut Ibu Suliani, percakapan tadi berada di skala berapa Ibu Suliani untuk menggali informasi dari Ibu Ninis dan Ibu Ninis menemukan sendiri permasalahannya? Dari percakapan pasca observasi yang saya lakukan bersama Bu Ninis, saya sudah merasa puas. Mungkin kalau dari skala 1 sampai 10 ya ada di 9. Wah, alhamdulillah. Tidak apa-apa ya, sedikit percaya diri. Ya. Karena saya merasakan percakapan saya dengan Bu Ninis ini mengalir lancar. Kemudian seperti yang sudah sendiri, tidak kaku dan bisa sama-sama belajar seperti mitra sendiri. Seperti itu. Baik, Suliani juga saya amati dan Ninis. Suliani menggunakan alurnya ya, alur virtual. Suliani hadir penuh, juga mengeluarkan pertanyaan atau memberikan pertanyaan yang berbobot juga kepada Ibu Ninis tentang permasalahan yang ada di kelasnya, tentang anak-anak yang takut ya, student agency-nya kurang
aktif gitu. Jadi hampir Ibu ini sudah bisa menemukan strategi sendiri untuk permasalahan itu. Terima kasih Bapak Ibu untuk tugas dari aksi nyata dari Ibu Sumiani sudah kami lakukan, dan akhirnya saya pengajar praktik Supron Habasi dari 197B mengucapkan sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.